Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. So let's start with the introduction and preparation about TOEFL. Everyone, so basically in TOEFL there are two types. There are two types of TOEFL. The first type is TOEFL prediction and the second type is TOEFL ITP. Right. Sistemnya apa? Sistemnya is the same aja sebenarnya. The two types itu tadi sama-sama aja. Cuman difference-nya apa? Difference-nya yang satu berlaku secara globally, yang satu only prediction, hanya prediksi kalian. Nah, score-nya itu, rentangnya is the same. Jadi skor mau yang ITP ataupun yang prediction, rentangnya itu sama di 310 sampai 677. Nah, ada satu fakta menarik, hanya butuh salah sekitar 40% soal saja, kamu sudah gagal mencapai skor standar. Soalnya ada 140 soal, satu kali tes TOEFL. Dari 140 soal itu terbagi menjadi 3 sections. Section yang pertama di sini ada listening, structure, and reading. Listening, structure atau written expression biasanya lebih lengkapnya seperti itu. Listening, structure, and written expression, and reading. Jadi kamu meski tidak ada speaking dan writing in TOEFL berbeda dengan IELTS. Ada yang pernah mendengar IELTS? Ya, oke, thank you. IELTS itu ada speakingnya, ada tes speaking dan ada tes essay writing. Okay, let's move on into the next slide. This is a little bit about me. Two things that I want. Satu, saya telah meluluskan TOEFL ITP ratusan siswa untuk berbagai kelulusan dan untuk berbagai keperluan. Kemudian saya juga sudah mengerjakan TOEFL ITP resmi dan prediction kurang lebih 100 kali sampai saat ini. Okay. Someone asked me about TOEFL. TOEFL is not as hard as you think it is. It is actually quite easy for TOEFL. You just need to get used to it. Kalau kamu udah terbiasa, it's pretty simple actually. Okay, let's go. Moving to the next one. Apa sih TOEFL ITP itu? So, TOEFL ITP, singkatan dari Institutional Testing Program, is a test of English yang dirancang untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris non-penutur asli, atau singkatannya yaitu Test of English as Foreign Language. Jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Itu disebut dengan TOEFL. Dan digunakan juga TOEFL itu untuk apa? Untuk seleksi beasiswa, IPDN, lanjut kuliah S2 ataupun S3. Bahkan untuk syarat sidang S1, learning dari sekarang. You have enough times to learn from now. Jadi, jadikan itu prioritas juga. Karena mau beasiswa, kamu syarat sidang, masuk kuliah, itu akan membutuhkan TOEFL. Oke, bahkan untuk pekerjaan pun ini sometimes dibutuhkan. Untuk CPNS juga dibutuhkan TOEFL itu. Oke, let's go continue to the next one. Kemarin saya buat presentasi ini itu ketika ada pembukaan seleksi sekolah kedinasan IPDN. Di seleksi sekolah kedinasan IPDN kemarin nilai minimumnya itu ada 400. Jadi untuk capra IPDN, capra itu calon praja. Karena kemarin sekolah kedinasan aja sekarang membutuhkan TOEFL, hampir semua PTN nantinya akan membutuhkan TOEFL. Bahkan kalau kalian ada yang mau masuk Unpad itu sudah menerapkan TBI di kampusnya. TBI itu apa? Tes bahasa Inggris. Ya sama, kamu ngerjain soal akademik bahasa Inggris. Kalau kamu bisa TOEFL, saya jamin akademik Inggris atau TBI itu pasti dilibas. Next one is jenis tes TOEFL. As you can see over here, tes TOEFL itu ada dua. Yang satu TOEFL ITP resmi, sertifikatnya dikeluarkan dari ETS. ETS itu adalah Educational Testing System. And then, biayanya itu berbeda antara yang resmi sama yang prediction. Jadi kita akan lihat perbedaannya. Satu biayanya itu satu kali tes bisa di 500.000 sampai 750.000. Bayangkan kamu udah nabung punya 750.000, tapi kamu pengen TOEFL buat beasiswa, tapi kamu nggak pernah latihan buat TOEFL-nya. Tes 750.000, tes TOEFL-nya, berat keluar nilainya cuma 300. Melayang itu 750.000 nggak bisa balik lagi. No refund, yes, gak bisa refund ya, gagal ya gagal. Makanya daripada kamu misalkan belum latihan tapi kamu pengen TOEFL, try first for prediction. Prediction itu untuk prediksi nilai kalian di TOEFL ITP kurang lebih seperti apa.
Kalau di predictionnya gede, insya Allah ITP pun akan gede. So in prediction itu sertifikatnya bisa dikatakan tidak resmi karena mereka tidak bisa se-universal yang ITP. Kalau yang ITP itu bisa diterima di mana aja. Tapi mereka murah. Satu kali tesnya itu ya di kisaran 100 ribuan. Atau ada yang lebih murah lagi di kampung Inggris itu sekitar 45 ribuan atau 25 ribuan. Ya, murah banget. 45 ribu udah dapat sertifikat. Nanti I will show you contoh sertifikatnya apa yang bisa kamu pakai untuk kamu latihan TOEFL. Nah, bedanya lagi apa? Kalau prediction itu tesnya bisa kapan aja. Anytime and anywhere you like. You can do the TOEFL test. But di TOEFL ITP itu ada schedule-nya. Ada jadwalnya dan ada ketentuannya. Bisa online ataupun offline. Penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya ada dua. Satu, kampus PTN, kayak UI, UPI, dan lain-lain. Itu biasanya mereka mengeluarkan TOEFL juga menjadi penyelenggara. Penyelenggara kedua yaitu lembaga bimbel bahasa Inggris. Lembaga bimbel bahasa Inggris juga ada yang mengeluarkan atau menjadi penyelenggara si TOEFL ITP. Kayak gitu. Dan perbedaan selanjutnya yaitu sertifikatnya itu yang ITP terbit 7 atau 7 sampai 14 hari kerja. Artinya apa? Kalau kamu butuh dadakan, deadline-nya besok, jangan baru tes TOEFL hari ini gitu. Tes TOEFL jauh-jauh hari. Biar kamu udah punya sertifikat yang officialnya. Kalau yang prediction mah beres tes, kamu langsung keluar sertifikat. Oke, everyone, itu untuk jenis tes TOEFL-nya. Dan ini selanjutnya masuk ke ketentuan tes TOEFL. Seperti yang tadi sampaikan, tes TOEFL divided into 3 section: the listening comprehension, structure and written, and reading comprehension. Itu number question-nya, itu number time-nya, itu scoring scale-nya. 310 paling kecil ini, itu tuh bukan paling kecil. Saya akan buktikan nanti kalau 310 itu bukan paling kecil ya. 50 soal listening itu hanya 35 menit. Artinya satu soal tidak 1 menit sama sekali. Satu soal itu hanya diberikan waktu 12 second, 12 detik untuk satu soal. Dan untuk structure and written expression lebih singkat lagi, 40 soal 25 menit. Berarti satu soal cuma berapa detik? Sekitar di 20 detikan. Kalau kamu ngerjain soal akademik di sekolah aja, grammar yang level SMA masih lama gitu ya, satu soal butuh waktu lama, apalagi ngerjain TOEFL. That's why saya sampaikan ke kalian, kalau TOEFL kalian bagus nilainya, soal akademik di sekolah dilibas semuanya sama kalian. Pasti bakal gede nilai bahasa Inggris, mau ngerjain grammar, mau ngerjain reading, mau listening, pasti bakal bagus. Karena TOEFL kalian udah bagus. Kuncinya ada di situ. Nah, kunci untuk listening comprehension, di situ kita mendengarkan percakapan, dialog atau monolog, lalu ada pertanyaan tentang percakapan tersebut. Jadi nanti ada dialog, habis dialog itu ada pertanyaan, apa yang dibahas di dialog itu, atau di monolog itu, just like that. Itu dibentuk soal di listening. Bentuk soal structure and written, isinya basically tentang grammar, dan kemampuan kalian mengidentifikasi kesalahan dalam kalimat bahasa Inggris, atau error recognition. That is the form of questions in structure and written. Dan the last one ada reading comprehension. Reading mah udah gak aneh, kalian juga ya sering banget ngerjain soal reading. Ya, itulah reading. Tapi masalahnya reading di TOEFL beda cerita ya. Nanti kita akan coba mengerjakan. Oke, let's go. Nah, sekarang ke contoh sertifikat TOEFL and IELTS. Seperti yang bisa kalian lihat, contoh TOEFL ITP resmi, TOEFL ITP prediction punya saya. Waktu pertama saya tes prediction. Tes prediction pertama saya dapat di 573. This is my first time trying for TOEFL, saya dapat 573. Kecil memang untuk TOEFL pertama karena everybody start somewhere ya. Paling besar prediction saya pernah dapat berapa? Let me show you my certificate of TOEFL untuk kalian. Nah, ini. This is my certificate of TOEFL yang bentar.
Nah, this is my certificate of TOEFL yang prediction yang kata saya bisa 25.000 dan 45.000 untuk dapetin sertifikat ini tuh ini bentuk sertifikatnya. Ya, ini dia ada di kampung Inggris di speaking partner. Saya paling gede di prediction dapat di 663. That's my score in TOEFL prediction. So everyone, thank you. Untuk dapetin 663 itu dari 140 soal kamu harus benar atau kamu hanya salah. Saya di structure and written itu saya salah di 2 soal. Kalau di reading saya salah. Ini salah 1 soal, reading saya salah 2 soal. Jadi saya salah 3 soal. Dari 140 soal itu dapetin 663. Untuk salah 3 itu baru dapat segini. Ya, yang ITP-nya juga ada saya. Kalau yang ITP-nya seperti ini guys. Nah, ini yang score report, ini CEFR, nah ini sertifikatnya. Saya yang waktu kemarin dapat 603. Kecil. Kalau yang ini. Karena list structure saya itu lihat, structure saya hanya 54, yang lainnya di atas 60. Nah. Dan sekarang cara konversi skor TOEFL. Jadi nanti ketika kalian tes TOEFL, kalian dapat nilai berapa, kamu tuh bisa konversikan dari nilai kamu itu tuh kamu bener berapa soal gitu. Biar kamu tahu. Karena di TOEFL kalau kamu beres ujian, itu nggak bisa tahu kunci jawabannya. Nggak akan tahu kamu mana yang salahnya, mana yang benernya. Kamu hanya tahu jumlahnya aja. That's why di TOEFL itu sulit untuk ibaratnya untuk cheating. Itu sulit karena nggak ada kunci jawaban soal-soal TOEFL. Kamu searching di internet pun you will not find it. Next, saya mau tes misalkan kapan saya bisa cek jadwalnya. Kalau yang TOEFL ITP ada jadwalnya di website ini, kamu bisa cek. Itu untuk TOEFL ITP. Kalau TOEFL prediction mah every single time, whenever and wherever you are, you can do the prediction. Yaitu di tips and trick. Saya akan berikan tips and trick TOEFL ITP bagi kalian, oke? Ini yang saya lakukan ketika saya mengerjakan TOEFL. Ini tipsnya. Pertama di listening section. Apa yang saya lakukan? Ke structure and written expression. Tips yang bisa saya kasih ada reading section. Baca pertanyaannya dulu, lalu cari bagian di teks dari pertanyaan tersebut. Find the keywords. Keywordsnya di option, keywordsnya di questions. Kamu cari itu. Tandai keywordnya dan cari synonymnya atau padanan dari si synonymnya. Jangan membaca seluruh teks. Kenapa jangan membaca seluruh teks? Habis waktu kamu. Yang bisa kalian terapkan. Ini juga banyak sih sebenarnya materi-materi TOEFL yang bisa saya kasih, tapi nanti deh saya kasih ke kalian kalau kalian pengen. Ini mah kemarin fakta-fakta menarik yang saya punya dan udah itu aja. Oke. So, that's all guys. This is me, English and TOEFL educator at your service. Okay, so that's all for our seminar of TOEFL. Let's go to question and answer session. Silakan, you have questions? Ask me the questions.